Ceritanya hampir sama dengan Ciung Wanara, namun perbedaannya terdapat. Hai Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel di Kampus Parani. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mampir di channel saya dan juga sudah mengklik video ini. Jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai asal-usul nama kota Kuningan yang ada di Jawa Barat, yang terkenal dengan nama Kota Kuda. Nah, bagaimana ceritanya? Cekidot. A few moments later. Nah, mengenai asal-usul nama Kota Kuningan ini terdapat beberapa versi. Di antaranya ada 4 versi mungkin ya. Bagaimana versi-versinya kita bahas satu persatu, oke? Untuk versi yang pertama ini, Kuningan ini disebut sebagai nama Kuningan yang berasal dari logam. Dalam bahasa Sundanya, Kuningan ini disebut sebagai logam yang terbuat dari campuran timah, campuran perak, dan juga perunggu. Yang apabila si kuningan ini atau si logam ini disepuh, maka akan mengkilap seperti emas. Wow. Si logam ini dahulunya sebagai bahan awal untuk pembuatan bokor, pembuatan hiasan dinding, dan juga pembuatan perunggu. Nah, untuk membuktikan bahwa adanya logam ini dapat dibuktikan logam ini adanya di daerah Sangkan Herang, Jalaksana, Kota Kuningan. Nah, pada tahun 1941 di sana terdapat banyak patung-patung yang terbuat dari logam atau kuningan yang berwarna emas, dan hingga sampai saat ini masih dapat ditemukan patung-patung tersebut. Nah, sekarang lanjut dengan versi Kuningan yang kedua. Nah, untuk nama Kuningan versi yang kedua disebut-sebut sebagai nama Kuningan ini berasal dari nama Kajene. Nah, kalau asal-usul nama Kuningan berasal dari Kajene itu asalnya dari lisan ya, bukan dari tulisan. Ini dari mulut ke mulut, dari menurut dan menurut ya, dari cenah cek cenah kalau bahasa Sundanya mah. Dimana Kajene ini artinya kuning. Dalam bahasa Jawa, jene yaitu kuning. Kenapa harus ada bahasa Jawa? Karena di dekat Kuningan itu ada Cirebon. Nah, Cirebon itu orang-orang Cirebon itu kebanyakan ngomongnya itu bahasa Jawa, dan kebanyakan keturunannya juga Jawa-Jawa. Nah, untuk nama Kajene ini masih sangat diragukan ya, karena arti istilah Kajene ini itu datangnya dari lisan ke lisan, bukan dari tulisan. Dan juga nama Kajene ini itu dikenal awal-awal abad yang lebih awal gitu. Sedangkan nama Kota Kuningan ini sudah dikenal sejak dahulu, sejak pada kerajaan Galuh Ciung Wanara yang ada di daerah Ciamis, yakni abad ke-7 atau dikenal sebagai tahun 8 Masehi. Nah, untuk versi yang ketiga ini, nama Kuningan disebut-sebut sebagai nama Kuningan yang berasal dari nama Ajian Dangyang Kuning. Nah, asal usul nama Kuningan ini berasal nama dari Ajian. Ternyata nama ini dimiliki oleh Demunawan, di mana si Demunawan ini adalah merupakan seorang pemimpin atau raja yang ada di Kuningan pada masa kerajaan Galuh. Nah, untuk versi yang keempat, yaitu versi nama asal usul daerah Kuningan ini, yaitu versi menurut kebokoran. Jadi artinya Kuningan ini berasal dari kata bokor. Bukan kata bokor ya, berasal dari bokor ya. Bokor yang terbuat dari logam yang berwarna emas atau kekuningan. Di mana konon katanya
di dalam versi Kuningan berasal dari Bokor ini masih terdapat 2 versi macam lagi. Ya Allah, terdapat banyak banget versi sih. Jadi sebenarnya dulu tuh bagaimana sih ceritanya, kok ada ya versi ini, versi menurut ini, versi menurut ini. Dan untuk lebih membuktikannya mungkin harus lebih ditanyakan ya kepada para ahli sejarah yang ada di Kuningan. Dalam cerita versi yang pertama mengenai Bokor ini diceritakan oleh Ciung Wanara ya, oleh cerita Ciung Wanara yang berada di daerah Ciamis. Nah, untuk versi yang pertama kali ini diceritakan di daerah Ciung Wanara, di mana di kerajaan ini terdapat seorang pendeta yang diuji oleh rajanya karena seorang pendeta ini bertapa di Gunung Padang. Nah, maka dari itu si raja ini pengen banget memuji kesaktian si pendeta ini. Nah, untuk menguji kesaktian si pendeta ini, maka si raja memanipulasi putrinya, yaitu disuruh untuk si bokornya itu dimasukkan ke dalam perutnya lalu diikat pakai kain seolah-olah si putrinya itu sedang mengandung. Nah, lalu si raja ini bertanya kepada si pendeta ini ya, pendeta, tolong kamu cari tahu apakah putri saya ini sedang mengandung bayi atau bukan. Nah, ini hanya akal-akalan si raja saja untuk menjatuhkan pendeta ini, dan dengan si pendeta ini jatuh atau salah menebak, maka hukumannya yaitu akan hukuman mati. Nah, setelah itu pendeta ini lalu menebak bahwa si putri raja ini sedang benar-benar mengandung, bukan palsu atau memang bokor ya. Dan ternyata si raja ini merasa puas karena tebakan atau pilihan si pendeta ini salah, karena memang si putri ini sudah dirancang ya sama si rajanya untuk pura-pura hamil. Dan ternyata untuk membuktikan omongan si pendeta ini, ternyata si putrinya raja ini benar-benar hamil, bukan bokor. Padahal dari awal sudah tahu bahwa itu adalah bokor. Ternyata setelah dibuktikan, akhirnya si putri ini beneran hamil. Nah, dari itu sang raja pun marah kepada sang pendeta karena ia mau memfitnah si pendeta, malah ia yang terkena batunya. Nah, karena kemarahannya si raja ini lalu menendang bokornya. Nah, lalu menendang bokor yang tadi ada di dalam perut si putri ini. Dia tendang sampai ke daerah A few moments later. Nah, si bokor ini lalu jatuh di daerah utara, yaitu tepatnya di Kota Kuningan. Maka dari itu Kota Kuningan ini disebut sebagai Kota Kuningan karena terdapat jatuhnya bokor yang berwarna kuning yang ditendang oleh sang raja. Simpel banget ya ceritanya. Versi yang kedua mengenai Bokor Kuningan yaitu dilakukan pada Babad Cirebon, yang dimana si Bokor Kuningan ini diuji untuk pengujian Sunan Gunung Jati. Untuk jalan ceritanya hampir sama dengan Ciung Wanara, namun perbedaannya terdapat di waktu, tempat, dan juga tidak ada penendangan bokor seperti yang ada di cerita Ciung Wanara, di mana legenda ini terjadi di Lur Agung di Kuningan Timur. Tujuan pengujian bokor kuning ini yaitu untuk menguji kesaktian Sunan Gunung Jati. Nah, di mana si Sunan Gunung Jati ini lahir dari seorang laki-laki yang tak mungkin ya seorang laki-laki menurut logikanya bisa melahirkan. Nah, sedangkan dia di sini ayahnya si Sunan Gunung Jati ini melahirkan si Sunan Gunung Jati ini, di mana Sunan Gunung Jati ini dibesarkan oleh Ki Gede Lor Agung. Sunan Gunung Jati ini merupakan Kesultanan Cirebon dan mengangkat seorang anak dan dijadikannya sebagai pemimpin Kuningan. Hal inilah yang menjadikan Kota Kuningan sebagai nama Kuningan, karena terdapat bokor yang karena
pemimpin yang ada di Kuningan ini, yaitu Sunan Gunung Jati ini, terlahir dari seorang laki-laki yang memang berasal dari Bokor Kuningan. Namun menurut para peneliti sejarah yang ada di Kuningan, yaitu Bapak Ending Masku, Bapak Ending Masku ini menjelaskan bahwa jangan sampai ada pembahasan mengenai Bokor Kuningan atau mengenai di mana adanya Bokor Kuningan, karena memang Bokor Kuningan ini sudah tidak ada di kota Kuningan. Terlebihnya Bokor Kuningan ini sudah dibawa ke daerah Cirebon. Menurut beliau bahwa pembahasan untuk nama daerah Kuningan ini sulit untuk dibahas, apalagi jika memang kota Kuningan ini berasal dari Bokor Kuningan, sulit untuk digali karena memang karena memang Bokor Kuningan ini tidak ada tulisannya, tidak ada tulisannya, tidak ada penjelasannya, hanya dari lisan ke lisan saja. Karena memang tidak mungkin seorang laki-laki melahirkan dan juga melahirkannya besi yang berwarna logam seperti keemasan seperti itu, karena tidak mungkin, dan hal itu disebut sebagai aib ya. Jadi menurut beliau sudah tidak ada yang harus dibahas mengenai Bokor yang menjadi salah satu asal nama Kuningan. Kalau bahasa Sundanya Sinuhun Pamuka Agama Islam, jadi ini ditutup. Nah, jadi maksudnya cerita ini sudah tidak ada dan sudah ditutup, sudah tidak ada istilah Bokor Kuningan, sudah tidak ada istilah logam Kuningan atau apapun itu. Jadi karena memang alasannya tidak ada sejarah tulisannya, hanya dari lisan ke lisan. Nah, untuk pembahasan aku kali ini, mohon maaf ya apabila terdapat pembahasan aku yang melenceng atau misalkan aku masih salah dalam pembahasan, mohon maaf sekali, karena memang saya juga manusia biasa, terdapat banyak kekurangannya yang juga saya olah kembali, saya rangkum kembali yang mana yang mesti saya sampaikan atau tidak, karena tujuan utama saya untuk menyampaikan lewat pembicaraan seperti ini, karena memang masyarakat itu lebih malas untuk membaca ya, karena masyarakat lebih senang untuk mendengarkan atau hanya untuk sharing. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, Kuningan ini memang bukan berasal dari Bokor logam, tetapi itu hanyalah dari lisan menuju lisan, bukan dari tulisan. Nah, untuk pembahasan asal usul nama kota Kuningan ini jadi sudah ditutup saja, tidak ada pembahasan apapun. Dan mohon maaf apabila saya melakukan salah kata atau salah ucap atau salah menjelaskan mengenai sejarah ini, mohon koreksinya di kolom komentar. Nah, untuk kalian yang mengetahui asal-usul sejarah Kuningan yang lain dan katanya boleh ya kalian kalian komentar saja di kolom komentar di bawah, biar kita sharing-sharing mengenai asal-usul nama daerah. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir.